Jadi begini, Pak Ketua Bawaslu mengatakan bahwa paslon itu tidak bisa dipisahkan dengan pribadinya. Ambil contoh misalnya, ini nanti tolong dijelaskan ya. Gitu. Pada saat paslon itu masuk di sekolah, itu ada indikasi bahwa dia akan kampanye gitu. Meskipun dia bawa pribadinya, tidak bawa alat peraga kampanye ataupun atribut partai politik. Tetapi diwanti-wanti oleh Bawaslu bahwa ini tidak boleh dimasuk, padahal bawa pribadinya gitu. Dalam perspektif, dalam penafsiran dari Ketua Bawaslu mengatakan bahwa pribadi maupun calonnya itu satu kesatuan gitu. Sama dengan pejabat tadi, antara pribadi dengan pejabat itu satu kesatuan gitu. Kenapa harus dipilah gitu? Itu yang harus kita maknai supaya ada benang merah di dalamnya. Silakan. Terkait hal itu Bang, ini kan pastinya kita mengikuti apa yang menjadi regulasi atau aturan yang dibuat. Kita tidak semerta-merta untuk menjalankan saja semau kita. Kalau untuk yang membuat regulasi, memang jujur saya pun bingung Bang dalam membaca. Saya dengan keterbatasan saya pacu diri saya untuk selalu membaca. Saya baca, bahkan saya bertengkar dengan pemikiran saya sendiri. Kenapa sih sebenarnya harus ada aturan seperti ini? Karena mereka ini, selain yang kita bilang pejabat negara tadi, yang kita spesifikkan lebih kepada anggota dewannya, itu kan lahir dari partai politik dan mereka punya aturan, dan bahkan ketika mereka tidak loyal dalam aturannya mereka untuk mendukung atau membesarkan partai, mungkin mereka pun dikenakan sanksi dalam ADRT mereka. Tetapi dalam hal ini bahkan aturan juga muncul bahwa melarang mereka, tanda kutip, dikecualikan, mempunyai syarat. Kenapa tidak dibebaskan saja? Karena mereka ini memang lahir dari partai politik. Jadi kalau soal itu saya bingung mau jawab apa, karena ranahnya yang membuat aturan itu dari atas. Kami sebagai penyelenggara di sini Bawaslu hanya melaksanakan apa yang menjadi perintah undang-undang. Oke, saya masuk ke Pak Darmawan. Saya minta analisisnya ini secara analisa hukum gitu. Ya, terkait dengan para pejabat ini yang mereka harus izin untuk kampanye. Dalam pemahaman kita bahwa apakah para pejabat ini akan kedepannya misalnya ya, dalam rekomendasinya kita bahwa mereka harus memang diberikan ruang yang kecil untuk berkampanye karena mereka punya power gitu, atau ya mereka seperti sekarang gitu, mereka diberikan izin berkampanye, mengkampanyekan orang tertentu seperti tadi yang dibilang oleh Pak Alfian tadi ya, bahwa mengkampanyekan salah satu atau mengendorse salah satu calon bupati atau wakil bupati. Oleh karena itu dalam kedepannya ini orang akademisi kan selalu berpikir bahwa kedepannya harus ada revisi dan sebagainya. Apakah perlu ada revisi terkait dengan regulasi ini untuk semakin sempurna dan semakin baik lagi? Ya silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Ini menarik ini ya dari teman-teman Bawaslu. Saya memulai dari pernyataan teman Bawaslu tadi ya, terkait dengan jabatan dan pribadi. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ambiguitas. Jadi seseorang seperti Bapak hari ini
melekat jabatan karena ada di Bawaslu, sehingga seluruh aktivitas apapun di lapangan tidak bisa dilepaskan. Oleh karena itu maka benar kalau saya setiap ketika calon itu kemana-mana dia tidak bisa lepas. Kau datang misalkan ini saya datang sebagai pribadi, tidak bisa. Dia tetap harus melekat di situ sebagai calon bupati, sehingga dia harus diawasi. Karena ada orang saya datang di sana pribadi saya, iya kan? Nah, saya datang dengan pribadi saya, maka bebaslah saya bicara tuh. Ketika saya bicara serempet-serempet tentang dukung-mendukung, ya kan? Nah, tidak bisa. Bawaslu harus tetap melakukan pengawasan. Sama dengan Bapak datang kemana-mana, ketemu dengan siapapun, tidak bisa lagi sebebas ketika saya jadi pribadi, ya kan? Tidak bisa. Dia melekat jabatan. Ketika dia melekat jabatan, maka hukum publik itu berlaku. Artinya dia tidak ketika dia ketemu seseorang ada kepentingan enggak di sana, ada konflik of interest enggak? Misalkan saya ketemu dengan beliau di satu tempat, misalkan saya sebagai kuasa hukum dari salah satu paslon, ya kan, beliau Bawaslu yang menangani, jelas itu akan menjadi pertanyaan, beliau akan dikenakan kode etik, ibaratnya tidak, dia akan menjawab, saya akan datang teman saya atau kakak saya di situ tidak bisa. Saya kemarin mau ketemu dengan seorang pejabat di pengadilan agama. Saya di MUI sama-sama. Pak, bagaimana kita diskusi untuk program hukum di Komisi Perundang-undangan? Saya ke kantor. Pak Darmawan, saya ada di kantor sekarang. Dan banyak CCTV di sini. Saya bilang, Pak, kita hanya mau ketemu biasa aja. Tidak bisa, Pak. Saya sebagai pejabat hari ini. Iya kan? Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik begini. Saya mau sharing pengalaman sedikit tentang penegakan hukum di Bawaslu ini ya. Oke, sekarang kita sampaikan bahwa tidak ada case. Alhamdulillah aman ya. Gimana itu? Tapi fakta di lapangan, berapa malam yang lalu saya baru disampaikan. Mohon maaf ini Bawaslu ya. Salah satu paslon dia sudah mengeksekusi 100.000 untuk tahap pertama. Ini ya. Tahap kedua nanti di akhirnya itu akan ada. Ini informasi saja ya. Artinya, tapi bisa saja kan itu informasi dari siapa itu? Ini direkam Bang ini. Enggak apa-apa ya. Iya. Silakan. Saya ingin mensimulasikan, menyampaikan bahwa Bawaslu, ini maksud saya menyampaikan sama Bawaslu, jangan tenang-tenang saja ibarat gitu. Jangan berpikir bahwa tidak ada masalah. Ini kan sekarang saya menyampaikan informasi burung gitu loh. Artinya Bawaslu menyampaikan tidak ada masalah. Loh, tapi kemarin saya dengar di sana begini. Sudah siap berkoper-koper 3 koper. Ini kan diskusi-diskusi ya. Diskusi sudah berkoper-koper siapa tinggal eksekusi di lapangan. Maksud saya kabar-kabar burung ini saya tidak yakin dan tidak percaya Bawaslu tidak mendengarnya. Tidak mengetahuinya. Artinya mendapat informasi toh. Ada Gakumdu di sana. Itu satu misalkan. Yang kedua, saya di Buton Utara kemarin. Tunggu dulu. Saya belum yang kedua tadi. Saya sama perjelas ya. Ini karena karena ini harus dijawab oleh Bawaslu ya untuk menjadikan sebagai informasi awal gitu. Kalau tadi mengatakan bahwa pasti mendengarkannya, berarti ini tidak akan dong gitu. Bukan hanya dari Bawaslu, tetapi ini kan Gakumdu ya saya katakan gitu. Berarti tidak akan selanjutnya kalau katakanlah ada keyakinan dalam diri kita bahwa pasti ini didengarkan karena ini bukan pembicaraan orang per orang tapi sudah menjadi pembicaraan publik. Gitu. Iya. Hanya kan begini, memang Bawaslu juga punya cara kerja yang diatur oleh undang-undang. Salah satunya itu dia harus mendapatkan laporan dari masyarakat. Problem kita hari ini kan tidak ada orang yang bodoh juga ibaratnya toh. Sana saya dengar kemarin sudah siap itu ibaratnya begitu kan. Artinya maksud saya begini. Bawaslu harus juga proaktif. Iya kan? Untuk mengirimkan pesan-pesan di samping itu pencegahan toh, sosialisasi informasi. Tapi saya kira Bawaslu tidak boleh kehilangan akal gitu loh. Artinya dalam menjaga netralitas dan menjaga marwah pemilu kita ini. Karena hari ini kita tidak bisa pungkiri survei dan ya
kabar-kabar buruk lah ibaratnya nah, bahwa kemenangan seseorang hari ini ya mungkin pakar politik jadi selalu saja yang harus ada uang atau amunisi ibaratnya toh itu satu sisi misalkan ya. Nah ini maksud saya Bawaslu sebagai aparat pemerintah negara dia punya gakum dia punya fasilitas apalagi kan di seluruh kelurahan ada. Ya. Artinya banyak matanya ini. Ya. Banyak matanya, banyak telinganya untuk mendengarkan informasi-informasi misalkan. Ya, walaupun kita tidak bisa pungkiri, ya memang itu kalau hanya bicara-bicara kan tidak bisa juga kami ini toh. Tidak bisa ditindaki. Harus ada laporan. Harus ada laporan. Nah, harus ada laporan misalkan. Tetapi laporan itu harus ada bukti awal dong itu. Iya tentu, artinya kan laporan itu kan komunikasi dari ini, informasi dari masyarakat misalkan. Iya. Itulah yang kemudian masuk ke laporan akan diproses oleh Bawaslu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita fokus di ASN misalkan. Siap. Saya beberapa hari yang lalu misalkan ya ikut kampanye salah satu calon misalkan. Saya kadang-kadang dan 5 tahun yang lalu saya kaget. Ketika saya datang di salah satu paslon ya, saya ketemu dengan ASN. Wih, saya bilang, kenapa kamu di sini? Ya. Iya kan? Ya kan? Lalu kemudian saya waktu kampanye kemarin ada berapa gitu. Yang saya kenal betul dia. Ya. Yang saya kenal betul ada orang-orang. Bahkan apakah Bawaslu tidak mendengar atau mungkin ya mendengar saja lah bahwa ASN juga oknum-oknum ini punya grup-grup tersendiri gitu yang mendukung salah satu paslon misalkan. Nah ini saya informasi awal. Ini hanya pertanyaan. Ini Pak dosen ini buat saya tegang juga. Hanya pertanyaan saja, apakah Iya. Bawaslu tidak mendengar itu ada misalkan isu-isu yang semacam itu toh? Siap. Jadi yang saya maksudkan begini, setidaknya ini kan informasi saja supaya Bawaslu semakin kencang untuk melakukan mendetail hal begitu. Walaupun memang ASN ini kan dilematis memang. Satu sisi, ya memang ada oknum, bukan oknum, tapi ada pejabat misalkan ya, Yeah. yang memanfaatkan kekuasaan jabatannya. Ya. Tapi satu sisi juga ASN ini punya oknum-oknum dia mau pengen jabatan gitu kan. Ya. Pengen jabatan, pengen kekuasaan juga yang kita tidak bisa pungkiri akhirnya terjadilah deal-deal politik misalkan di sini toh. Nah, untuk mensiasati masalah ini sebenarnya ya tadi memang Bawaslu yang harus lebih proaktif lagi untuk melakukan itu termasuk dalam penegakan hukum. Ya. Nah, kalau saya memang melihat carut marutnya situasi pemilu kita ini, saya setuju bahwa harus ada revisi undang-undang. Ah. Revisi undang-undang, bahkan saya lebih radikal gitu, saya sepakat ya ada tulisan yang 5 tahun yang lalu misalnya. Akhirnya daripada ini misalkan ya ASN ini jadi main kucing-kucingan, Ya. ya sekaligus dibebaskan atau dicabut hak politiknya seperti TNI Polri kan. Ya. Supaya kemudian mereka ini tidak dimanfaatkan, ya kan? Walaupun itu terlalu mungkin radikal juga. Tapi daripada kita ini kan ada undang-undang, tapi kita tabrak terus gitu. Ya. Tabrak terus. Hanya problemnya kita juga hari ini adalah penegakan hukum. Jadi saya mau tantang ini Bawaslu, eksekusi lah. Kalau ada Eksekusi. misalnya, supaya untuk satu pelajaran. Oh ternyata ini kalau kita main-main ini tidak boleh misalkan. Nah, karena wajah hukum kita hari ini undang-undang kita sudah bagus Pak, Ya. bagus banyak sekali undang-undang. Tapi problem kita adalah di pengawasan dan penegakan hukum. Ya. Orang sudah korupsi misalnya bermiliar-miliaran di vonis 2 tahun, 3 tahun, potong masa tahanan selesai. Uang negara sudah habis, dia sudah kaya, begitu. Ya. Tapi kalau Artijo Al-Khotsar kemarin itu dia eksekusi Anjilian Sondak misalkan, Ya. 16 tahun, 17 tahun, keok dia, kapok akhirnya kan. Dan dia bersyukur kalau saya tidak dihukum 17 tahun oleh Artijo Al-Khotsar, mungkin saya semakin ngeri. Ya. Nah maksud saya juga di sini, ya bukan berarti kita mau cari-cari kesalahan Bawaslu ya. Tapi menurut saya, kalau ada misalkan hari ini kan masih kampanye ini ya, hari-hari dan ada mata-matanya Bawaslu yang ini, eksekusi menurut saya. Ya. Supaya kita ingin memberikan pesan gitu, apalagi pada ASN. ASN itu kan ngeri itu di undang-undang ASN itu Ya. ada sanksi disiplin. Ya. Apalagi masuk ke ranah
tindak pidana pemilu misalkan. Nah ini juga memang ngeri-ngeri sedap juga, artinya Bawaslu kita harapkan setidaknya ya untuk melakukan pencegahan lah, supaya tidak terlalu juga terlalu vulgar. Iya kan hari ini. Jadi dengan adanya sering-seringnya tadi, betul itu kita apresiasi Bawaslu, sering-seringnya patroli, ya kan? Kan kalau ada sering patroli, kita juga di lapangan ini ada lalu lintas kan, sering turun ke lapangan lalu lintas, aman dan terkendali. Kita juga masyarakat, oh ini kita perlu hati-hati. Artinya itu salah satu efek dan salah satu cara kita untuk terus mengedukasi masyarakat dengan pencegahan ini tadi ya, terus melakukan menyurat kayak tadi itu toh, datang terus untuk memberikan himbauan atau menit mata-matanya itu betul-betul. Dan saya kalau memang ada ini ya harus ditindaklanjuti Pak. Ya jangan terus klarifikasi dan oke, kita maafkan lagi, pendekatan persuasif terus misalkan toh. Saya apresiasi di 5 tahun yang lalu Pak Yusran, misalkan waktu itu memanggil dan memberikan teguran salah satu pejabat waktu itu, kalau nggak salah Pak Sekda, saya sebut saja di media waktu itu ya, saya sempat japri beliau, wah ini nih ya kan, artinya ada pejabat yang terindikasi atau siapapun ASN ini ya surati, memang dia tidak indahkan lagi ya lakukan langkah penindakan kan gitu dalam hukumnya. Kira-kira begitu Pak. Saya pernah diskusi, ini masih Pak Darmawan. Sebenarnya ini gilirannya dari Bawaslu, karena saya dapat informasi dari mantan ketua Bawaslu di Buton Selatan dan teman saya dosen itu mengatakan bahwa di Sulawesi Tenggara Pak, itu yang paling terbesar yang pelanggaran yang paling terbesar itu adalah ASN di 2020 ya, sebelumnya lah gitu. Ini ya menurut saya ini temuan yang wah, ini ASN kok seperti ini gitu. Saya hubungkan dengan ada teori relasi kuasa namanya Pak. Itu jangan sampai ASN ini adalah korban juga dari kuasa yang ada di atas gitu. Ya sehingga ASN ini dipaksa ya, mereka camat, lurah dipaksa untuk mencari suara dan sebagainya. Ini dalam pemahamannya kita bahwa apakah betul relasi kuasa dalam ASN ini kuat sekali sehingga ini bisa. Ini kan kayak apa istilah itu, mutualisme, simbolisme begitu ya. Simbiosis mutualisme. Saling membutuhkan. Tapi memang relasi kuasa itu memang sangat kuat, kita tidak bisa pungkiri ya. Tapi di satu sisi juga itu kan ada beberapa faktor memang dalam teori misalkan ya. Yang pertama ada karena hubungan kekerabatan, mau tidak mau misalkan ini saya punya keluarga. Yang kedua karena dia pimpinan kita, hubungan kekuasaan itu tadi kan, relasi. Yang ketiga karena memang dia menginginkan jabatan, kan seperti itu. Nah disinilah peran dari Bawaslu. Memang untuk dia sudah tahu sebenarnya, masing-masing kita sudah tahu ini bahwa aturan-aturan ini pelanggaran-pelanggaran kita sudah tahu. Sama kan kita pengendara motor, kita tahu ini bahwa tidak pakai helm sebenarnya. Kita tapi karena itu kapatulia kita kan. Nah itulah lalu lintas ini. Peran lalu lintas dan peranlah Bawaslu di sini untuk menindak. Saya kira ini kalau pencegahan ini sudah cukup ini. Bersurat hari ini juga kan bagian dari secara persuasif ya. Nah kita butuhkan hari ini Bawaslu eksekusi dia. Eksekusi Pak. Karena selama tidak ada eksekusi ini, tidak ada efek jerah. Tidak akan ada efek jerah Pak. Bahkan kita biasa sih Bawaslu sama-sama kita Ji. Ibaratnya misalnya gitu tak? Oke. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, ini saya berharap kita bukan bagian daripada itu. Jangan sampai, ya saya mohon maaf ini, penyelenggara termasuk di dalam bagian, di dalam salah satu yang mendukung paslon. Makanya integritas itu kan tulisannya integritas itu. Itulah tadi, ya kenapa saya sampaikan begitu, saya juga kaget, pernah mengalami begitu loh. Saya ada satu pertemuan, tiba-tiba saya ketemu, ini semua penyelenggara ini. Itu saya, Masya Allah luar biasa ini kita punya sistem di negara kita ini. Saya sampaikan aja, ini
tanggung jawab moral saya Pak Bawaslu ya. Iya. Mungkin ini agak ekstrim saya katakan. Tapi satu sisi saya ini juga pelaku dalam artian orang praktis di lapangan. Iya. Tapi saya tidak suka dengan cara-cara karena saya tahu aturan kan. Iya. Sehingga kalau ada teman-teman yang saya temui, jangan kamu aktif, jangan, ya sudah kau misalkan, no? Dan saya sampaikan, kenapa itu harus terlibat? Iya kan? Nah, karena ia merusak akhirnya ini kan sistem ini. Nah, dan sekali lagi Bawaslu kita tuntut untuk hadir di sini untuk mengamankan ini permainan ini, kan? Siap. Itu kan wasit. Ya. Kalau wasitnya ikut bermain atau Siap, diam-diam siap. saja, waduh kacau ini. Jangan wasit jadi pemain lagi. Makanya. Ya, ya. Ya, kita langsung langsung jawab Pak Basur karena sudah Siap. berkali-kali tadi menyebutin. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bang Darmawan. Ini menjadi catatan yang digarisbawahi berulang-ulang. Karena ini adalah kami di Bawaslu ini akan menindaki ketika yang ada. Dan apapun yang menjadi informasi awal, ada contoh. Kemarin, ini sudah muncul di media beberapa hari lalu, mungkin abang juga sempat baca. Ada salah satu tim kuasa hukum paslon menyurat somasi ke Bawaslu, bersurat. Bersurat, itu sifatnya surat, walaupun tertulis itu adalah laporan. Yang itu yang keluar di media. Kebetulan ada ibu dari media juga kayaknya ini ya. Saya mahasiswa Pak. Sekaligus. Itu Bang, dia datang ke Bawaslu Kota Bau. Kita baru selesai melakukan penelusurannya tadi. Mereka memberi informasi. Ini kita anggap informasi karena kalau dibilang melapor itu ada regulasi dan tata cara mekanisme untuk pelaporan. Tetapi setelah mereka memberi informasi, bahkan ini bukan sebagai laporan karena kita tanya apakah ada bukti-bukti yang bisa kita pegang atau ada yang menguatkan terkait hal itu. Itu malah dibilang nanti kita bawakan. Itu. Tetapi dalam hal ini kita menunggu kapan dibawa, kapan. Tetapi inilah Bang yang sedikit contoh kita agresif melihat hal itu tidak ditindaklanjuti. Saya dan teman-teman melakukan rapat pleno. Mekanisme dalam dalam penanganan pelanggaran itu kita melakukan pleno. Kita apakan ini barang seperti contohnya seperti itulah. Mari kita sepakat ini menjadikan informasi awal. Bawaslu harus Bawaslu ini adalah lembaga publik. Kita harus jawab hal-hal ini tanpa perlu dikonfirmasi. Dan mari kita lakukan tindakan. Karena ya momen sekarang Bang, apa-apa pasti ke kami penyelenggara. Kami tidak bisa pungkiri. Kami dicurigai, kami ini lakukan. Kita sampai membentuk tim penelusuran yang terdiri dari berapa orang, Bro? 8 orang. Untuk berbagi mencari informasi. Bahkan yang datang ke Bawaslu itu kami tim kuasa hukum itu kami datang untuk melakukan mintai keterangan lebih lanjut untuk memperjelas semua. Boleh, mungkin saat ini mungkin salah satu tim kuasa hukum itu lagi menonton juga. Langsung kita memberi pertanyaan. Ternyata setelah semua berjalan sesuai prosedur, mereka sampaikan sebenarnya nanti kita bawakan bukti lengkapnya atau apa-apa menjanjikan. Tetapi sampai selesai atau diperlihatkan tidak bisa dibuktikan dan diperlihatkan. Di situ ternyata mereka mempunyai tanda kutip pesan positif untuk mewarni. Kebetulan ini sudah viral juga di beberapa media yang tayangkan, memberi warning. Ternyata memang betul memberi efek karena banyak teman-teman ASN ini bertanya, siapa itu yang didapat, siapa yang diproses, siapa yang ini.
Maka kita minta sebutkan satu nama saja, jangan satu nama, supaya kita jadikan contoh. Itu tidak disebutkan. Tetapi kalau begitu kita bisa sebutkan instansinya atau apanya yang kita bisa tahu. Ketika itu sudah dilakukan, langkahnya kita yang ambil hanya bisa untuk memberi lagi kembali himbauan. Karena dalam proses penanganan pelanggaran itu ada tata cara mekanisme, harus memenuhi syarat formil dan material. Ketika kita tidak sesuai prosedur juga, hanya informasi-informasi, jangan sampai informasi hoax, kita langsung melakukan penindakan, efeknya juga di kita, Pak. Kita Ya. di DKPP Bisa dituntut balik juga ya. Iya, makanya betul dibilang Abang, Bawaslu ini jadi si buah buah si malakama. Malakama. Di dalam hal ini kita bertindak salah, Tidak bertindak juga dibilangkan cuman tidur. Kan ada biasa di media sosial itu ada ujaran kebencian, akun-akun palsu, di kode lagi Bawaslu tidur apa segala macam. Aduh, saya bilang coba-coba, saya pesan mungkin supaya sekaligus didengar sama teman-teman yang mungkin lagi menonton atau menyimak. Ya mungkin kalau takut pada untuk melaporkan, karena kita tahu biasa ada intervensi kekerasan atau premanisme. Untuk melapor dan identitasnya ditahu, Iya, Ya. kita bisa jamin, Pak, kita tidak memberikan informasi itu. Tetapi ketika juga dia tidak berani, karena namanya pasti kita registrasi, daftarkan, atau minta KTP-nya, itu syarat-syarat formil untuk melapor di Bawaslu. Karena dalam syarat formil itu warga negara Indonesia, maksudnya salah satunya tuh Bang, yang sudah mempunyai hak pilih, yang pemilih di daerah setempat, bukan jangan sampai dia melapor maksudnya orang daerah lain yang tidak punya kepentingan datang melapor mengobrak-abrik di daerah kita. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Makanya ketika mereka ragu, itu semua terdaftar menjadi syarat formil sebagai laporan, kasih kami informasi awal, buktinya kasih, supaya kami bekerja, lihat apakah Bawaslu betul bekerja atau tidak, bisa di challenge, supaya melihat, jangan kami cuman berbicara atau berasumsi kami bekerja. Silakan, Siap. kita akan sembunyikan itu barang. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan tadi, Pak Gafur? Oh, satu, iya. Saya mau bertanya. Oh iya, silakan. Kebetulan saya di mahasiswa, Pak ya. Iya. Terima kasih. Iya, silakan Pak Bawaslu diminum dulu air minumnya. Saya mahasiswa Pak. Jadi menarik ini tentang tema diskusi malam ini, karena kan menyangkut dengan perhelatan pemilu yang tinggal beberapa hari lagi yang akan kita laksanakan. Terus terkait dengan ASN yang isunya memang selalu seksi ya, seksi. Kayaknya Pak Bawaslu izin, kalau saya tidak salah informasi yang saya terima di Wolio ada itu salah satu lurah yang sudah dilaporkan hari ini. Sementara seperti apa nanti bisa diceritakan kronologi dan proses hukumnya sudah seperti apaan. Itu sudah dapat videonya kemarin, kayak ngajak teman-temannya kampanye itu Pak. Nggak tahu dukung paslon siapa, tapi kayaknya ngajak teman-temannya. Terus terkait money politik yang tadi Bang Darmawan bilang, ini menarik nih Bang. Karena masyarakat kita hari ini tuh justru mereka mencari itu dan menikmati adanya money politik. Karena money politik hari ini tuh dia seperti kentut ya, yang cuma tercium baunya tapi tidak terlihat bentuknya. Terus kalau saya orang berteriak money politik tapi dia terima amplop, itu masuk gratifikasi juga. Oke, jadi mungkin saya mau tanya sama Bang Darmawan dan dari Bawaslu-nya sendiri terkait dengan money politik yang itu tadi, yang masyarakat kita dilarang untuk terima money politik,
tapi kita masih menerima gratifikasi. Sedangkan di masyarakat kita hari ini kan ada ketimpangan ekonomi. Kenapa mereka membutuhkan money politik dan mereka membutuhkan itu karena ada ketimpangan ekonomi tadi ya. Makanya kita masyarakat kita belum teredukasi dengan baik. Terus untuk Bawaslu sendiri tadi bagus dengan informasinya Bang Darmawan dan itu tadi Pak. Seperti apa proses pelanggaran dan penanganan pelanggaran oleh ASN yang sudah terbukti dan sudah dilaporkan hari ini? Seperti apa prosesnya sudah berjalan hari ini? Dan terakhir juga ini Pak, mungkin bisa ditambahkan lah, kan? Karena kan ASN ini mungkin selain mereka punya jabatan, mereka juga ada ikatan emosional, ada kekerabatan atau keluarga dengan paslon. Mungkin jangan sampai di antara istrinya tahu masa mau dikenakan etik juga kan, seperti itu mungkin Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Langsung. Baik, saya juga dari tadi gatal ingin berkomentar soal ini. Ya. Pernah dulu ada kajian soal netralitas ASN dalam perspektif HAM, karena memang HAM juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 28J itu juga menjamin hak setiap warga negara itu untuk memilih dan dipilih. Tetapi dalam hal netralitas ASN yang diatur dalam Undang-Undang 5/2014 juga membatasi hak itu. Tetapi membatasi bukan berarti melarang untuk memilih. Artinya bahwa netralitas ASN yang dimaksud di sini adalah bagaimana untuk mencegah adanya kepentingan politik supaya tidak mempengaruhi pelayanan publik, dan juga jangan sampai ada kepentingan politik yang masuk dalam pelayanan publik tadi. Kenapa? Karena jangan sampai terjadi yang namanya abuse of power atau intervensi. Ya, tadi sudah dijelaskan juga mengenai adanya kepentingan ingin jabatan dan lain-lain, itu juga mempengaruhi sebenarnya. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini bahwa netralitas ASN di sini bukan berarti menghentikan atau melarang setiap ASN itu untuk tidak memilih. Kenapa? Karena ASN juga situ selain dia melekat pada jabatan, dia juga punya hak sebagai warga negara. Itu dijamin dalam konstitusi kita. Makanya tadi sudah dijelaskan juga sama Bang Alfian bahwa hak ASN itu diberikan, hak ASN dan juga sebagai warga negara itu diberikan ketika dia berada di bilik suara. Dia boleh memilih situ. Tetapi dalam konteks politik praktis, dalam konteks berkampanye, dalam konteks dia mendukung salah satu paslon, itu dia dilarang karena berkenaan dengan jabatannya. Dalam jabatan setiap ASN itu melekat di situ yang namanya hak, kewajiban dan wewenangnya dia sebagai pejabat publik. Makanya itu dia dilarang. Makanya itu perlu diatur dalam undang-undang ASN. Netralitasnya itu perlu dijaga, dibatasi. Makanya pihak Bawaslu maupun KPU atau dalam konteks secara keseluruhan adalah penyelenggara pemilu, sebenarnya simpel saja untuk melihat mana pelanggaran dan mana yang bukan pelanggaran. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Saya kira Bawaslu juga sudah mengerti dan paham mengenai apa-apa saja yang bisa menjadi tugasnya mereka. Tetapi yang jadi dilema bagi Bawaslu adalah Bawaslu ini cukup punya banyak tugas yang sangat berat. Kenapa? Kenapa saya katakan begitu? Karena memang Bawaslu itu harus menyelidiki, harus mencegah banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu, terutama netralitas ASN, kemudian money politik di masyarakat, kemudian paslon itu sendiri, tim sesnya itu sendiri, banyak sekali yang mereka harus awasi. Sementara dalam Bawaslu juga punya keterbatasan anggota atau tim yang bekerja di lapangan. Nah itu juga, makanya kadang-kadang saya juga tidak ingin menyalahkan Bawaslu ketika ada pelanggaran yang tidak masuk dalam radarnya Bawaslu, karena memang
kasus-kasus seperti money politik dan pelanggaran pemilu memang harus ada aduan atau laporan dari masyarakat. Yang menjadi dilema juga bagi masyarakat, mereka juga takut untuk melapor, mengadu karena adanya ancaman-ancaman tadi seperti premanisme, ancaman-ancaman intimidasi. Nah itu juga memang kadang-kadang menjadi alasan kenapa masyarakat itu takut untuk melapor. Tetapi yang saya ingin bilang bahwa Bawaslu sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemilu juga harus, tadi sudah disampaikan juga sama Bang Darmawan, bahwa memang harus ada strategi-strategi yang lebih konkret lagi dalam pengawasan pemilu. Kenapa? Karena bahkan sudah jadi rahasia umum, money politik itu sudah merajalela. Itu tidak bisa kita pungkiri. Sekarang itu para calon kandidat itu melihat masyarakat itu atau melihat calon pemilihnya itu bukan lagi sebagai pemilih secara hati nurani, tetapi melihat pemilih itu sebagai ladangnya mereka untuk mendapatkan kekuasaan. Nah itu caranya mereka juga salah, yaitu dengan money politik. Nah ini yang kadang-kadang menjadi dilema dalam konteks pesta demokrasi. Nah mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Bang Darman. Mau bertanya nggak? Kenapa kok juga terus? Ya, waktu kita 1,5 jam, ya kurang lebih sekitar 9 menit lagi kita akan tutup. Dan saya berikan kepada Bawaslu karena ada beberapa pertanyaan tadi, ya terkait dengan ada tadi lurah yang sudah sejauh mana ini diproses gitu. Ya silakan. Siap. Ini menarik ini bagi saya. Karena ini sebenarnya saya membenarkan. Tapi untuk memastikan itu, teman-teman kemarin di satu kecamatan ini melakukan koordinasi. Ternyata masuknya itu di laporannya di kecamatan. Saya benarkan itu, bahwa benar adanya laporan itu. Tetapi karena ini tahapan lagi berproses dan prosesnya itu masih dalam tahapan di kecamatan yang melakukan, jadi untuk perkembangannya saya menunggu. Kita belum bisa untuk, tapi clue-cluenya tadi kayaknya sudah langsung disebut itu. Tapi yang penting bukan saya yang sebut ya. Ini menjadi konsumsi publik. Dan benar itu laporan. Dan di sini dilihat, mungkin abang bisa, kita akan Bisa jadi bagaimana efek jerah juga nanti buat yang lain. maksud. Terus yang kedua yang disampaikan ke teman tadi terkait Pak Gafur. Jumlah ini jumlah keterbatasan kami ya. di Bawaslu memang benar. Dengan keterbatasan itu makanya kami dituntut, dan insya Allah itu bukan menjadi problem bagi kami untuk melakukan pengawasan, karena itu adalah kewajiban kami. Tetap berinovasi untuk melakukan pengembangan informasi. Jujur Pak, di kami punya akun untuk bisa melaporkan langsung atau media sosial kami. Itu satu langkah yang maksudnya kurang gampang, apalagi sekarang semua masyarakat mempunyai akses di media sosial itu, entah lewat WA, entah lewat langsung email, bisa, silakan. Tapi respon dari masyarakat sebenarnya yang kurang, jujur. Menjadi apalagi ini yang dikatakan benar, dibilang siapa tadi Pak Gafur, money politik ini Pak tidak munafik, tidak bisa dihilangkan, susah, dan bukan hanya menjadi PR di Kota Bau ini adalah PR nasional yang sampai saya pernah rakor di nasional mempertanyakan hal ini, dan ini pun tidak bisa dijawab. Tidak memberi, maksudnya karena satu pasal yang seram itu adalah setiap orang yang menerima, yang memberi, bahkan menjanjikan itu pidana. Bagaimana kita melihat masyarakat yang tidak pernah membaca aturan pilkada, ini terjerat dengan hal-hal itu yang mereka tidak ketahui.
tidak menutup kemungkinan mungkin hampir seluruh masyarakat para kandidat ini mungkin saja akan menyentuh mereka. Tetapi sentuhannya ini pasti dalam ruang-ruang privasi. Kita berusaha mengejar. Tetapi itu memang dibilang sadis ini aturan. Bagi saya ya. Tetapi kalaupun itu terjadi dan ada laporan, ada bukti, ya mau tidak mau Bawaslu akan menindak tegas hal itu. Kami tidak bisa tutup mata, Bang. Jujur, ketika kami menutup mata, kami yang akan diproses. Laporkan kami ke DKPP, kami akan diproses. Ya. Begitu. Jadi sekecil apapun informasi dan laporan dari masyarakat pasti kita akan tindaki. Mungkin itu, Bang. Iya. Ya, dari kami. Saya mau bertanya nih, karena tadi ada pertanyaannya. Kalau ada seorang kandidat, ya paslon, kemudian ada keluarganya yang ASN datang berkunjung ke rumahnya, itu gimana itu etikanya itu? Apakah diusir atau gimana ini? Kalau ini berarti nih, Bang. Karena kami dalam menentukan dugaan pelanggarannya itu tidak semerta-merta. Pasti kita melakukan kajian, apakah ini dikenakan, pastikan ada kejadian kerangkaian cerita atau jadi kita tidak bisa bilang itu adalah melanggar, itu adalah tidak. Ya itu kurang lebihnya. Karena kita dalam hukum mungkin, Bang, ya harus memberi kepastian hukum begitu. Ada kepastian hukum, tidak ya. boleh ada celah abu-abu, hitam putih-putih gitu mungkin. Kata Prof Edi, bukti itu harus lebih terang daripada cahaya gitu. Iya, Gitu. kurang lebih seperti itu. Ya, saya sekaligus tadi closing statement ya. Karena ini kita punya waktu yang terbatas. Selanjutnya nanti abang mungkin yang terakhir ya, karena nanti merampung semuanya gitu. Ya. Selanjutnya Bang Darmawan memberikan tanggapan baik itu dari penanya maupun mungkin dari Bawaslu-nya ya, karena kayaknya abang ini agak banyak memberikan stimulan untuk merangsang Bawaslu kerja lebih baik, kurang lebih seperti itu. Silakan. Iya, yang pertama memang tidak bisa kita pungkiri, mau tidak mau ini harus perubahan regulasi memang. Ada menarik dari analisis politik, saya lupa namanya siapa itu, yang pertama memang memperbaiki moralitas para pejabat kita, tapi tidak cukup untuk itu tadi. Harus ada perubahan regulasi. Salah satu contoh undang-undang pemilu itu, mungkin siapa yang memberikan itu saja yang dikenal misalkan tuh. Yang berikan tidak harus yang menerima misalkan seperti itu. Itu yang pertama, mau tidak mau dalam tingkat regulasi memang, karena ini sudah menjadi bencana nasional. Kita mau apakan, kita mau kalau sudah Bawaslu sudah angkat tangan ya kita juga masyarakat. Karena itu ada pertanyaan, bagaimana ini masyarakat aturan melarangnya, tapi masyarakat menunggu. Iya, dan membutuhkan. Ya. Membutuhkan misalkan. Ya. Betul. Ini anomali, ini yang problem memang harus kita pecahkan bersama, mengedukasi terus masyarakat supaya, tapi di satu sisi juga pelaku-pelaku ini yang tabrak aturan misalkan ya, ini memang membutuhkan kesadaran politik dari kita, politik atuil, tapi memang pejabat-pejabat kita yang di luar sana harus segera ini setelah ini, mudah-mudahan Presiden terbaru kita Bapak Prabowo ini melihat segera mungkin agar merevisi ini undang-undang pemilu kita, termasuk undang-undang pilkada kita. Itu mau tidak mau. Kalau kita tidak seperti itu, menunggu katakan respon itikat baik kita punya pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh politik misalkan yang, karena mereka juga ya, semua dilematis kan. Karena fakta-fakta di depan mau tidak mau mereka harus mengikuti itu semua permainan-permainan di situ yang kita sadari itu menabrak aturan, ya kan? Sehingga mau tidak mau negara harus turun tangan untuk melakukan kayak kemarin undang-undang pilkada terkait dengan dukungan, itu kan luar biasa terobosan MK ya, sehingga sudah tidak terlalu ngeri lagi lah jual beli kursi kan, itu mengerikan sekali itu. Kita tidak bisa pungkiri itu barang, padahal itu pelanggaran, tapi ya itulah yang terjadi faktanya. Ya mungkin itu artinya, dan yang terakhir mungkin sekali lagi ya kita berharap bahwa Bawaslu jangan bosan-bosan ya, kita juga secara pribadi saya dari fakultas secara pribadi mensupport lah
mungkin mau diundang diskusi, dialog, memberikan masukan, insya Allah Siap. kita siap untuk membackup Bawaslu misalnya, supaya mengawal kita punya pemilu ini supaya dia lebih berkualitas lah, seperti itu. Karena ya bapak-bapak lah sebagai hakim untuk tertibnya permainan ini ada sama bapak-bapak di Bawaslu kan. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, selanjutnya Bang Alfian dari tadi menunggu ini. Ya, ya. Ya, yang pertama, semua pembicaraan kita hari ini, malam ini, berawal dari kepentingan publik. Nah, karena kepentingan publik, pertama yang saya mau katakan kepada Bawaslu adalah, Bawaslu harus menyadari betul kelembagaan Bawaslu itu adalah ranah publik yang diberikan tugas oleh negara dalam konteks masyarakat untuk mengawasi jalannya kontestasi pilkada. Karena itu penting untuk Bawaslu melakukan pendekatan dan pencegahan jauh lebih masif dari hanya sekedar menunggu laporan. Apa dasarnya? Dasarnya karena kepentingan publik. Kedua, kaitannya yang harus diawasi mayoritas bukan persoalan masyarakat mungkin. Kenapa kita berpikir tentang ASN itu menjadi harus netral? Karena dia kan memegang kendali proses perjalanan dan pengawasan serta pekerjaan yang selalu akan menyangkut kepentingan publik. Bukan ASN dalam konteks pribadinya, tetapi ketika dia memakai nama ASN, dia mewakili publik, kepentingan publik di situ. Karena itu Bawaslu juga tidak perlu menunggu laporan, tetapi harus bertindak dan mengawasi langsung ASN. Kenapa? Karena pergerakan ASN itu pasti kepentingan publik. Kapan dia bergerak atas kepentingan pribadi? Itu sangat sulit. Karena itu seperti tadi disampaikan bahwa jabatan itu melekat secara pribadi. Nah, kalau dalam komunikasi itu sama dengan media yang konteksnya adalah frekuensi. Kenapa hari ini Indonesia bermigrasi dari analog ke digital? Karena persoalan tadi itu, persoalan ranah publik, di mana tidak mungkin seluruh masyarakat bisa masuk ke ranah frekuensi yang masih sistem analog karena keterbatasan tadi. Nah, sekarang dulu waktu masih analog, TV terestrial sekarang kan diawasi, kontennya harus begini, tidak boleh begini. Nah, itu kurang lebih sama dengan kepentingan Bawaslu mengawasi jalannya kontestasi pilkada. Kepada siapa? Hari ini kalau frekuensi yang digunakan oleh media itu TV-TV nasional, kalau dalam konteks ini, ASN itu pemegang frekuensi, ranah publik. Tidak ada masyarakat satupun yang bisa mengatakan atas nama publik. Hari ini, kalau ada seseorang, bukan ASN, berteriak sehebat apapun, akan sulit kita sentuh kecuali dia melakukan tindakan kriminal. Tetapi, kalau dia ASN, yang memang notabene pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan negara, itu tidak ada ujungnya. Kalau bukan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, tidak mungkin dia melakukan tindakan itu. Yang parahnya, dia menggunakan alat yang namanya ASN, di mana melekat di situ ada regulasi, ada jabatan, ada segala hal yang tidak didapatkan oleh masyarakat umum di luar ASN. Itu pentingnya. Karena itu hari ini Indonesia memang harus merubah beberapa pendekatan dalam konteks pemilihan berdemokrasi. Misal kenapa money politik berkembang? Saya juga mohon maaf yakin betul yang namanya data plasma teman-teman di Bawaslu masa tidak tahu. Itu tidak mungkin. Itu yang saya bilang. Tapi karena itu menyangkut di masyarakat, memang ya yakin bukan karena tidak melanggar aturan, tapi impact besarnya sebenarnya tidak berdampak besar terhadap kepentingan publik.
kalau itu dilakukan oleh ASN, sekecil apapun itu, golongan 1 ke golongan 2 pasti dieksekusi, karena ketika itu menjadi konsumsi publik itu jadi benar-benar ini impactnya besar. Lain cerita kalau dia masyarakat yang tidak punya status dalam konteks kekuasaan, pasti itu. Nah, karena itu memang penting sekali penyelenggaraan partai politik juga harus dibiayai negara. Itu kan sudah bukan barang baru, karena hari ini setiap kandidat untuk mendapatkan kursi perlu uang. Nah, untuk mengembalikan uang perlu kerjaan, yang namanya jabatan, yang namanya kekuasaan, dan yang namanya ujungnya proyek. Malam ini menarik dan bagian dari komunikasi publik yang coba kita menggali dari beberapa perspektif. Dari sisi hukum, dari sisi pengawasan kandidat dalam rangka pilkada, dan mungkin dari sisi bagaimana kita melihat komunikasi yang dilakukan baik itu para kandidat maupun masyarakat secara umum. Hari ini kita bisa mengcapture itu bahwa benar money politiklah sumber persoalan. Tetapi sayangnya setelah pejabat dipilih tidak menyelesaikan persoalan hidup masyarakat yang menyebabkan kenapa masyarakat menunggu uang dari para kandidat. Itu saja yang benar-benar perlu kita pertimbangkan. Dan salah satu mungkin yang penting juga, saya yakin betul Bawaslu harusnya jauh lebih bisa melakukan pengawasan dengan kuku tajam, bukan karena tidak bisa objektif, tapi karena Bawaslu mewakili publik untuk mengamankan ranah publik dalam konteks politik pilkada. Itu saja. Ya, kalau kita ibaratkan pilkada ini adalah semacam permainan bola, maka seperti halnya FIFA itu anggaplah KPU itu sendiri dan Bawaslu sebagai wasit, dan pemainnya adalah para kandidat. Apabila dalam proses gelanggang itu sudah ada pelanggaran, maka tidak ada main bisik-bisik maupun toleransi ataupun cara persuasif. Keluarkan kartu, ada 3 kartu. Kartu hijau, kuning atau kartu merah. Tidak ada main bisik-bisik. Artinya bahwa Bawaslu harus lebih tegas lagi karena tidak ada lagi persuasif. Yang ada adalah keluarkan kartu supaya memberikan sanksi. Kemudian yang kedua adalah kalau ASN itu adalah sebagai pemersatu bangsa, maka kita berharap para ASN di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Cape Town, agar selalu menjaga netralitas, menjaga persatuan, meskipun kalian mempunyai hak dalam politik. Karena persatuan itu jauh lebih baik. Di satu sisi juga adalah keadilan, juga itu adalah jauh juga lebih baik dan lebih mantap. Dan yang terakhir adalah ternyata tadi saya mendengarkan keluh kesah dari teman-teman dan sekaligus juga direspon oleh Bawaslu bahwa ternyata bukan hanya Bawaslu yang menjadi pengawas, tetapi rakyatlah yang harus menjadi pengawas yang sejati, yang bisa mewujudkan pemilu yang damai dan berkualitas. Itu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.